Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anri Febiansah. Di sini saya akan menjelaskan perancangan sistem informasi pariwisata berbasis web. Okelah, yang pertama yaitu pembahasannya. Data sistem informasi pariwisata belum memanfaatkan komputer dalam pengolahan data dan pengunjungnya. Data pengunjung masih tercatat secara manual di buku ataupun arsip kertas, sehingga membuat rekaman data yang terkadang hilang ataupun tidak akurat. Untuk prosesnya yaitu yang ada pada sistem informasi pariwisata ini adalah mengelola data galeri, data berita, dan buku tamu, data agenda, data pegawai, dan informasi tempat wisata, login dan pengisi buku tamu oleh pengunjung. Interface-nya yaitu sistem informasi pariwisata ini digunakan oleh admin, pegawai dinas wisata, dan pengunjung. Tujuannya yaitu menganalisis sistem informasi pariwisata berbasis web sebagai media promosi pada daerah Palembang, merancang sistem informasi pariwisata berbasis web sebagai media promosi pada daerah Palembang. Pengunjung dapat dengan mudah mencari informasi terkait objek wisata yang akan dikunjungi. Wahana atau objek wisata dapat dijangkau oleh seluruh pengunjung dari berbagai penjuru daerah. Promosi wisata dan event semakin meningkat. Yang terakhir yaitu memudahkan dalam proses pengolahan, perekapan, dan pengarsipan data. Kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsionalnya. Untuk kebutuhan fungsionalnya yaitu login digunakan untuk masuk ke sistem dengan menginput username dan password sebelum melakukan insert, edit, dan delete informasi. Mengelola informasi tempat wisata digunakan untuk memasukkan informasi dari setiap tempat wisata. Sistem juga dibutuhkan agar admin dan dinas wisata bisa mengelola data agenda, sehingga jadwal agenda bisa tersusun dengan rapi dan informasi dapat diperbarui sesuai jadwal yang ada. Untuk fungsionalitasnya, sistem yang khusus hanya dijalankan oleh admin adalah sebagai berikut. Mengelola galeri, menyimpan dan mengarsipkan dokumentasi di tempat wisata setiap tahun atau setiap kali mengalami perubahan. Mengelola buku tamu, data setiap buku tamu akan dikelola pada setiap harinya dan akan direkap pada setiap akhir bulannya untuk membuat arsip tahunan pada dinas wisata. Untuk fungsionalitasnya, sistem pengunjung adalah sebagai berikut. Memilih atau melihat informasi merupakan fungsi yang dilakukan oleh pengunjung untuk melihat informasi terbaru dari tempat wisata yang telah diinput oleh admin dan dinas wisata seperti dokumentasi, berita, event atau acara, kontak, fasilitas, lokasi, dan lain-lain. Mengisi buku tamu merupakan data wajib yang harus diisi oleh pengunjung yang berguna untuk rekapan data dan arsip. Untuk kebutuhan non-fungsinya yaitu kebutuhan perangkat lunak software, yaitu Microsoft Windows XP Professional Full Edition SP3 dan lain-lain. Kebutuhan untuk perangkat lunak perangkat kerasnya atau hardware yaitu hard disk Seagate 500 GB SATA 3 dan lain-lain. Untuk use case-nya bisa dilihat sendiri, yaitu untuk menggambarkan secara gratis. Untuk use case-nya diagram menggambarkan secara grafis perilaku software aplikasi. Berikut adalah use case diagram yang diusulkan dari sistem informasi pariwisata Palembang beserta dengan aktor-aktornya. 1. Admin adalah aktor yang berinteraksi terhadap sistem dan melakukan seluruh fase aktivitas normal pada sistem yang ada pada bagian server, antara lain kelola galeri, kelola buku tamu, kelola data agenda, kelola informasi tempat wisata. Pegawai dinas wisata atau PDW merupakan aktor yang memiliki akses untuk mengupdate informasi sama halnya dengan admin. Akan tetapi PDW ini lebih berkonsentrasi pada mengupdate informasi mengenai agenda, informasi tempat wisata, yang membedakan admin yang berhak menampilkan apa yang dikerjakan agenda, informasi tempat wisata oleh PDW ke sistem. PDW telah ditentukan hanya 2 orang saja dan melakukan penambahan data dan informasi. Mereka akan saling berkoordinasi dengan admin. Pengunjung adalah aktor yang berinteraksi terhadap sistem dan melakukan seluruh aktivitas secara formal pada sistem dengan cara mengakses website, antara lain memilih informasi dan mengisi buku tamu. Baiklah, selanjutnya itu skenario use case. Untuk loginnya yaitu tujuannya itu proses ini digunakan untuk
autentikasi admin dan pegawai. Deskripsinya yaitu admin dan atau pegawai dinas wisata menginput username pada password ke dalam sistem. Sistem akan mengirim informasi ke database. Lalu database akan memvalidasi apakah username dan password diinput sesuai atau tidak. Baiklah, selanjutnya yaitu use case mengelola informasi tempat wisata. Tujuannya yaitu proses ini agar informasi yang tampil pada halaman sistem sesuai dengan yang ada pada tempat wisata dengan mendapatkan keakuratan dan kevalidan informasi tersebut. Deskripsinya yaitu tahap ini admin atau PDW menginput informasi mengenai seputar tempat wisata. Selanjutnya yaitu use case mengelola buku tamu. Tujuannya itu supaya data pengunjung dapat disimpan dengan baik. Deskripsinya admin menginput data yang harus diisi oleh pengunjung, lalu admin menyimpan data buku tamu yang sudah diisikan oleh pengunjung dan laporan. Baiklah, selanjutnya itu use case mengelola galeri. Tujuannya yaitu agar setiap dokumentasi dapat tersimpan dan terpublikasi dengan baik dan benar. Deskripsinya yaitu admin menginput gambar tempat wisata agar terlihat di halaman sistem bersamaan dengan informasinya. Pengunjung juga dapat memberikan ulasan berupa kalimat dan dokumentasi kunjungan mereka di dalam sistem yang bisa dilihat oleh pengunjung lain atau calon pengunjung yang sedang mencari informasi tempat wisata tersebut. Admin juga menyimpan dokumentasi dari ulasan pengunjung. Baiklah, yaitu selanjutnya use case melihat informasi. Tujuannya itu mempermudah calon pengunjung agar dapat mengetahui gambar. Deskripsinya yaitu pengunjung memasuki halaman web lalu melihat informasi dan dokumentasi dari tempat-tempat wisata yang ada dalam sistem. Selanjutnya yaitu use case mengisi buku tamu. Tujuannya yaitu agar data pengunjung dapat tersimpan dengan baik. Deskripsinya yaitu pengunjung mengisi format dan buku tamu yang ditampilkan oleh sistem. Baiklah, selanjutnya yaitu activity diagram. Yang pertama activity diagram login. Yang pertama itu menginput username dan password dengan benar. Terus itu menekan tombol login jika berhasil menampilkan menu, jika gagal akan kembali lagi menginput username dan password dengan benar. Selanjutnya itu activity diagram mengolah informasi tempat wisata. Yang pertama yaitu admin membuka program dan mengklik menu informasi tempat wisata. Selanjutnya itu menginput informasi yang berhubungan dengan tempat wisata. Dan sistem menerima informasi yang diinputkan oleh PDW atau admin. Terus selanjutnya itu menyimpan informasi data dalam database, menampilkan informasi ke halaman sistem. Yaitu yang selanjutnya activity diagram mengolah data agenda. Admin membuka program dan mengklik menu data agenda, menginputkan jadwal agenda yang ada di tempat wisata tertentu. Untuk sistemnya itu menerima informasi jadwal agenda yang diinputkan oleh PDW atau admin. Selanjutnya menyimpan informasi jadwal agenda dalam database, dan terakhir menampilkan informasi jadwal agenda ke halaman sistem. Selanjutnya activity diagram mengolah buku tamu. Yang pertama admin membuka program dan mengklik menu buku tamu. Selanjutnya itu menginput format data yang harus diisi pengunjung. Untuk sistemnya itu menerima format data dan menyimpan ke database, menampilkan format data untuk wajib diisi oleh pengunjung, menerima data dan menyimpan ke dalam database, dan untuk adminnya yaitu membuat rekapan dan arsip dari database data pengunjung. Untuk activity mengolah galerinya, yang pertama admin membuka program dan mengklik menu galeri, menambahkan gambar tempat wisata. Untuk sistemnya yaitu menerima gambar dan menyimpan ada database, menampilkan pada halaman web. Selanjutnya activity diagram melihat informasi. Yang pertama admin masuk halaman web sistem, untuk sistemnya menampilkan informasi dan dokumentasi yang berada di database. Untuk pengunjungnya itu melihat dan membaca informasi dan dokumentasi dari tempat wisata. Activity diagram mengisi buku tamu. Pengunjungnya itu memasuki halaman web pengisi dan buku tamu. Untuk sistemnya menampilkan format data buku tamu yang ada dalam database, mengisi data buku tamu untuk pengunjung, dan untuk sistemnya kembali yaitu menyimpan data yang telah diisi. Untuk sequence diagram, yang pertama sequence diagram login bisa dilihat untuk gambarnya. Untuk yang keduanya yaitu sequence diagram mengolah informasi tempat wisata, dan sequence diagram mengolah data galeri. Selanjutnya itu sequence diagram mengolah buku tamu, dan terakhir sequence diagram mengolah galeri. Sequence diagram melihat informasi, sequence diagram mengisi buku tamu. Untuk kelas diagramnya, diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada OML yang menggambarkan dengan jelas
struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ia bersifat statis, dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Bisa dilihat gambar dari kelas diagram tersebut. Baiklah, yang terakhir yaitu mapping desain to kode. Bisa lihat gambarnya. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.